Halo Leo, kembali lagi di hari Minggu dengan breakdown atau bedah anime One Piece. Kalian sudah nonton kan? Kalau belum, gak apa-apa. Ayo cus, mari kita lanjut berlayar. Baik, anime One Piece episode 961 sudah keluar. Jika dikaitkan dengan manganya, maka akan terhubung dengan chapter 961 dan chapter 962. Masuk ke judul. Anime One Piece episode 961 diberi judul Tangisan Kesetiaan, Oden dan Kinemon. Sedangkan untuk manganya atau chapter 961 dan chapter 962 diberi judul Insiden Dewa Gunung untuk chapter 961 dan Daimyo dan para pengikutnya untuk chapter 962. Masuk ke cerita, setelah di episode sebelumnya kita melihat momen di mana sang babi raksasa atau yang masyarakat Wano sebut sebagai Dewa Gunung sedang mengamuk dan menghancurkan ibu kota bunga dengan tujuan mencari anaknya dengan mengikuti bau dari si babi kecil putih. Lalu di akhir episode 960 kita melihat Oden yang tiba-tiba melompat muncul di hadapan Kinemon dan Denjiro untuk meminta mereka menyerahkan babi kecil putih tersebut. Dan di episode kali ini dimulai dengan kejadian yang terjadi 1 jam yang lalu. 3 orang yang membawa babi putih kecil dari dalam gunung menangkap Otsuru untuk dijadikan sandera dengan tujuan mengancam Kinemon dan merebut kembali babi putih kecil. Namun sesuatu yang buruk terjadi, tanah bergetar dan sesosok makhluk besar berwujud babi muncul di hadapan mereka. Salah satu dari 3 pria yang menyandra Otsuru kabur meninggalkan 2 temannya dan juga Otsuru. Dan kemudian sang monster babi atau Dewa Gunung menelan ketiganya. Otsuru ketakutan dan berkata dengan lirih, "Kinchan!" Kemudian cerita beralih ke kejadian yang sedang terjadi di ibu kota bunga. Sang Dewa Gunung atau monster babi besar mengamuk dan menghancurkan kota. Ibu kota bunga berubah menjadi lautan api. Menyaksikan itu, Kinemon berkata sambil memegang babi putih kecil, "Cuma karena mencari makhluk kecil sepertimu, ibu kota benar-benar akan tamat." "Sialan," ujarnya. Kemudian setelah mendengar apa yang Kinemon katakan, Oden mendekat dan menarik telinga si babi kecil. Dia berkata, "Sudah kubilang, serahkan babi kecil ini padaku," ujarnya. Namun Kinemon berkata, "Tidak, tunggu dulu. Babi kecil ini berharga 1 koin platina. Dengan itu, aku bisa membayar utangku dan sisa uangnya bisa untuk modal menghasilkan uang lebih banyak lagi." Sementara itu, seorang anak kecil yang sejak awal ada di situ terpesona hingga dia menangis. Orang itu adalah Denjiro. Dia menangis karena seseorang yang ia kagumi ada di depannya. Denjiro membenci semua orang dewasa bodoh. Namun ada 1 orang dewasa bodoh yang sangat ia hormati. Orang tersebut adalah Kozuki Oden. Cerita berpindah dan berlanjut lagi ke Dewa Gunung yang masih menghancurkan ibu kota. Dia mengendus-endus menggunakan moncong dan hidungnya. Kemudian di saat yang sama, seseorang yang menggunakan harae atau tongkat yang sering digunakan dalam upacara agama Shinto. Orang tersebut menggoyang-goyangkan harae sambil berkata, "Itu adalah Dewa Gunung. Salah satu yang membuat Dewa Gunung kemari adalah saat anaknya diambil. Amarah Dewa Gunung harus kita atasi segera. Kita harus mencari babi putih kecil dan mengembalikan padanya. Jika tidak, ibu kota akan dihancurkan." Dewa Gunung benar-benar mengamuk di ibu kota bunga, baik manusia ataupun rumah dimakannya. Di tengah kekacauan dan kepanikan yang terjadi di ibu kota bunga, Hyogoro the Flower muncul. Dia berkata untuk memprioritaskan evakuasi penduduk, dan bagi yang siap mempertaruhkan nyawanya, ayo bertarung bersamanya melawan sang Dewa Gunung. Berpindah ke tempat lain, salah satu dari 3 pria yang membawa babi putih kecil dari gunung muncul dan nampak mencari seseorang, dan orang tersebut adalah Kinemon. Saat menemukan Kinemon, dia meminta Kinemon untuk mengembalikan babi putih kecil yang Kinemon bawa ke gunung tempat mereka mengambilnya sebelumnya. Dia juga mengatakan jika sang Dewa Gunung mengikuti bau dari anaknya. Kedua temannya telah dimakan oleh sang Dewa Gunung, termasuk juga Otsuru. Kinemon bertanya,
Kenapa bisa begitu? Pria tersebut menjawabnya, kami menggunakan gadis tersebut atau Otsuru sebagai sandera untuk merebut kembali babi putih kecil. Dan saat mereka menuruni gunung, hal buruk terjadi. Dua temannya dan juga Otsuru dimakan oleh sang dewa gunung. Mendengar itu, Kinemon terkejut. Setelah terbayang wajah Otsuru, Kinemon melemparkan babi putih kecil. Kemudian dia berlari ke arah sang dewa gunung yang masih menghancurkan kota. Saat berlari, Kinemon sempat terjatuh karena tersandung gundukan tanah. Dalam manga, momen ini tidak ada, tapi menurutku hal yang tepat untuk memainkan suasana dan menambah durasi tentunya. Canda-canda Mamang Toy. Berlanjut ke cerita, akhirnya Kinemon tiba di hadapan sang dewa gunung dengan ekspresi wajah yang marah. Dengan situasi yang terjadi, Kinemon mencabut pedangnya. Kemudian dia teringat momennya bersama dengan Otsuru. Saat orang-orang menagih utang Kinemon, Otsuru lah yang membayarnya. Otsuru memberi nasihat agar Kinemon bekerja sehingga dia tidak dikejar-kejar Yakuza lagi. Mungkin saja kau bisa mati, ujar Otsuru. Namun jawaban Kinemon setelah mendengar ceramah Otsuru, biarkan saja aku mati. Tidak ada orang yang peduli jika aku mati. Namun mendengar itu, Kinemon mendapat pukulan dari Otsuru menggunakan batu. Kembali ke Kinemon yang berhadapan dengan dewa gunung. Dia berlari sambil membawa pedangnya. Kembalikan Otsuru, ujarnya. Dia menusuk moncong sang dewa gunung, dan sang dewa gunung membalasnya dengan menghempaskan Kinemon. Kinemon menusuk sang dewa gunung lagi dengan pedangnya, namun hal yang sama terjadi lagi. Kinemon terluka karena mendapatkan benturan keras berkali-kali. Pria yang membawa Harae meminta Kinemon untuk tidak melawan dewa gunung, karena jika melukai dewa gunung, maka negeri Wano akan hancur. Aku pasti akan membelah perutnya. Dewa apanya? Ujar Kinemon. Kembalikan Otsuru. Kemudian dia kembali mencoba menyerang sang dewa gunung. Namun kembali lagi, bahkan kali ini lebih parah. Kinemon terpukul, terluka dan berdarah-darah. Dia tergeletak di tanah. Denjiro berteriak, "Kinsan!" ujarnya usai menyaksikan apa yang terjadi. Kemudian di belakangnya, Kozuki Oden muncul. Tekadnya boleh juga, ujar Kozuki Oden. Yap, jika boleh ku mengulang apa yang pernah ku katakan saat mereview manganya dulu. Itulah tekad kuat dari ikatan cinta. Jangankan melawan seekor monster, nyawa pun siap diberikan. Baik, berlanjut. Sang dewa gunung bergerak meninggalkan Kinemon yang terkapar tak berdaya. Sang dewa gunung benar-benar menghancurkan ibu kota bunga. Ibu kota bunga berubah menjadi lautan api, dan di tengahnya sang dewa gunung meraung dengan keras. Sementara itu, Kinemon yang tak mampu berbuat apa-apa berbicara dalam hati. Kalau sampai gara-gara aku, Otsuru sampai mati, maka aku juga akan mati, ujarnya. Kinemon yang tak mampu berbuat apa-apa menangis dan memejamkan matanya. Sebagai isyarat dia sudah pasrah dengan keadaan yang terjadi. Namun saat matanya terpejam, dia mendengar suara, "Apakah ini yang kau cari, wahai babi?" Dan saat itu, Kinemon membuka matanya. Dia melihat seseorang dengan gagah berdiri sambil memegang sebuah pedang dengan tangan kirinya. Dan tangan kanannya mengacungkan si babi putih kecil. Dan orang tersebut adalah Kozuki Oden. Menyaksikan itu, di sisi lain, pria yang membawa Harae berkata, "Kozuki Oden, si anak terkutuk, lagi-lagi dia yang menjadi biangnya. Itu semua ulahnya," ujar pria tersebut. Sementara itu, Oden hanya berkata, "Sepertinya rebusan babi hutan enak." Dan kemudian dia dihujani lemparan batu oleh penduduk ibu kota bunga. Namun dia tidak bergeming dan terganggu akan hal tersebut. Di belakang Oden, Kinemon yang menyaksikannya hanya bisa berkata dalam hati, "Tidak, kalian salah. Orang yang membawa babi putih kecil adalah aku. Dan ibu kota sampai menjadi seperti ini, itu juga karena salahku." Namun semua tak peduli dan tetap melempar Oden. Namun Oden juga tidak mempedulikan gangguan tersebut. Dia fokus ke sang dewa gunung. Dia melepaskan babi putih kecil dari genggaman tangan kanannya.
kemudian mencabut pedang keduanya. Sepertinya itu Ame no Habakiri, berarti yang di tangan kirinya itu Enma. Sang Dewa Gunung meraung dan bersiap menyerang Oden. Oden memasang kuda-kuda, Oden Nitoryu atau gaya dua pedang Oden. Kemudian dia menyelimuti kedua lengannya dan juga kedua pedangnya dengan buso Sokuhaki. Saat sang Dewa Gunung bergerak maju ke arah Oden, dia menarik pedangnya ke arah belakang dan bersiap melancarkan serangan. Kemudian dia melesat dengan cepat dan melancarkan tebasan luar biasa. Oden Nitoryu Togen Shirataki. Sang Dewa Gunung terbelah menjadi dua dengan begitu keren. Semua mata terkesima melihatnya, khususnya Kinemon dan Denjiro. Bahkan sang pemimpin Yakuza ibu kota bunga, Hyagoro the Flower, memuji apa yang Oden lakukan. Bocah itu hebat juga, ayo kita pulang, ujarnya. Sementara itu, Oden mengeluarkan pose khas di atas atap sebuah rumah. Sementara itu, dari tubuh Dewa Gunung yang terbelah, Otsuru muncul. Kinemon meraihnya ke dalam pelukannya. Kinemon, mantap. Yang lain jangan iri. Beralih ke mode cerita. Dikatakan rumah dan orang yang dimakan itu bisa membuat sebuah kota baru di dalam perut sang Dewa Gunung. Seperempat wilayah ibu kota hancur, tapi secara ajaib tidak ada korban jiwa sama sekali. Berlanjut ke Oden yang berdiri di atas atap sebuah rumah. Di bawahnya, seseorang menatapnya dengan penuh kekaguman. Orang itu adalah Kinemon. Pria lain yang juga menyaksikan juga berkata jika Oden keren sekali. Saking kerennya, mereka hampir menangis karena kagum. Setidaknya mereka harus berterima kasih, namun mereka tidak bisa bilang ini semua salahnya. Dia itu kriminal. Mendengar apa yang para pria ibu kota bunga katakan, Kinemon berteriak, "Semuanya, tolong dengarkan aku. Penyebab insiden ini adalah..." Namun sebelum dia selesai menjelaskan, sebuah bogem menghentikannya. "Tidak usah mengatakan hal yang tidak perlu," ujar Oden. Sementara itu, seseorang berlari ke arah Oden sambil membawa sepucuk surat. Orang tersebut adalah utusan sang ayah atau Shogun Sukiyaki. Sebuah surat pencoretan dari akta keluarga. Namun setelah membaca itu, Oden malah tertawa. Dia berkata, dicoret dari daftar keluarga dan diusir dari ibu kota bunga. "Leluconmu sungguh sangat lucu, Tuan Shogun. Sepertinya kau..." Tidak, maksudku ibu kota bunga tidak dapat mengatasi atau mengurusku lagi," ujarnya, sambil mengacungkan surat tersebut ke arah kastil Shogun. "Kuterima pencoretannya, akan kuikuti langkah kakiku. Saat malam datang, disitulah aku akan tidur." Laparnya," ujarnya sambil berlari pergi. Berpindah ke Kinemon yang menangis di hadapan Otsuru. Dia berkata pada Otsuru jika dia rela mati demi pria seperti Kozuki Oden. Dan usai Kinemon berkata, seseorang muncul sambil berlari. "Sama," ujarnya, "aku juga rela mati untuk dia." Orang itu adalah Denjiro yang berlari melewati Kinemon. "Woi, tunggu Denjiro," ujar Kinemon. "Kozuki Oden, Kozuki Oden, Kozuki Oden," ujar Denjiro dengan wajah bahagia. Di belakangnya, Kinemon yang berlari menyusul, berkata jika dia sudah memutuskan untuk mengikuti Kozuki Oden seumur hidupnya. Lalu keduanya berlari mengikuti Kozuki Oden. Sementara itu, di belakang para pria warga ibu kota bunga juga ingin berlari mengikutinya atau mengikuti Oden. Namun kaki mereka tertahan karena pemikiran mereka tentang seorang Kozuki Oden. Dan hal tersebut membuat sebuah insiden di mana ibu kota menjadi sedikit miring ke depan. Berlanjut dan berpindah ke Hakumai. Oden tiba di Hakumai, tepatnya di kediaman Daimyo Hakumai. Seseorang menyambut dan memandunya. Dia mengatakan jika Tuan Yasui sudah menunggu kedatangan Oden. Oden berkata, "Jangan berbohong, karena itu tidak mungkin," ujarnya. Dan memang benar. Daimyo Hakumai yaitu Shimotsuki Yasui berkata, "Ya, mustahil aku menunggu orang bodoh yang diasingkan dari ibu kota bunga." "Mau apa kau kesini, Oden?" ujar Yasui. "Mau menunjukkan para pengikutmu?" ujarnya. "Oh, paman," ujar Oden. "Sudah ku bilang jangan memanggilku seperti itu," ujar Yasui.
Sementara itu, orang yang memandu Oden akhirnya diperkenalkan secara resmi. Dia melanjutkan hal yang membuat Oden jijik, karena tiba-tiba menjatuhkan dirinya ke genangan air dan meminta Oden menggunakan punggungnya untuk dipijak. Orang tersebut adalah seseorang yang kelak kita kenal sebagai sang shogun terjelek di muka bumi, Kurozumi Orochi, yang saat itu adalah seorang pelayan baru yang dipekerjakan Yasui. Cerita berlanjut, kali ini masuk ke bagian chapter 962 yang terhubung di anime episode 961. Oden bersiap meninggalkan Hakumai. Dia berkata jika dia mendengar ada hewan buas yang tinggal di Kuri, binatang buas yang bernama Asura Doji. Lalu Yasui berkata, Kuri itu seperti penyakit untuk negeri Wano. Tuan Sukiyaki sampai tak bisa berbuat apa-apa. Jika para kriminal lari ke Kuri, pejabat hukum pun tak akan bisa menyentuhnya. Tempat itu seperti negeri lain dan tak memiliki hukum. Mendengar cerita Yasui, bukannya takut, Oden justru tersenyum dan berkata, menarik. Aku akan mengelilingi negeri Wano, ujarnya. Usai Oden bersama Kin dan Denjiro pergi, anak buah dari Yasui menunjukkan kamar di mana Oden menginap. Kamarnya hancur berantakan. Entah apa yang terjadi, apakah dia mengigau saat tidur, hingga akhirnya bisa kita lihat sendiri seperti apa kondisi kamar tersebut. Memang monster, bener nih si Oden. Kita harus meminta kompensasi padanya, ujar anak buah Yasui. Namun Yasui mengatakan kita anggap saja jika ada bencana alam, ujarnya. Sepertinya Yasui sangat menyayangi Kozuki Oden ya. Kemudian ada hal lain lagi. Brankas penyimpanan uang milik Daimyo Hakumai juga dibobol. Uangnya menghilang. Di tengah kebingungan, seseorang berkata, sepertinya aku tidak ingin menjadi pengadu. Namun, aku melihat apa yang terjadi. Tuan Oden memasukkan semua uang ke dalam tasnya, ujar orang tersebut yang tak lain dan tak bukan adalah pelayan sesat, Kurozumi Orochi. Namun Yasui tidak mempercayai sepenuhnya apa yang Orochi katakan. Jika benar Oden yang melakukannya, dia akan melakukannya dengan lebih heboh. Ya, tentu seperti dia menghancurkan kamar yang ia diami. Bisa saja tuh brankas dibelah dua beserta bangunan-bangunannya. Cerita berpindah ke Oden yang akan mengelilingi Wano. Dia melintasi jembatan dan Kin serta Denjiro masih mengikutinya. Oden bertanya sambil menunjuk keduanya. Kalian mau mengikutiku sampai kapan? Ujarnya. Sampai manapun, ujar Denjiro. Kami menyukai Anda, ujar Kinemon. Kemudian setelah mendengar itu, Oden mengeluarkan ekspresi jijiknya. Kemudian cerita berlanjut di sebuah kuil sepertinya. Denjiro dan Kinemon berdiri di tengah derasnya hujan. Oden muncul dari dalam dan berkata, "Hei, apa yang kalian lakukan dengan berdiri di sana?" "Sebagai pelayan Anda, kami berjaga," ujar keduanya. "Masuklah ke dalam, bodoh," ujar Oden. Keduanya nampak bahagia. Kemudian masuk ke dalam kuil. Di sana, Oden terlihat melakukan sesuatu. Mereka bertanya, "Anda sedang apa?" "Sedang membuat catatan." Seperti para pelayar dari dunia luar melakukan hal ini dalam perjalanan mereka. Selanjutnya perjalanan Oden ditulis dalam catatan Oden. Di Ringo, kami bertemu dengan dua orang kakak beradik yang kelaparan dan sangat kotor. Mereka itu menari-nari di jalanan, tapi mereka diperlakukan oleh warga lokal dengan hina. Mereka adalah Izo dan Kikunozo. Aku jadi tahu mereka itu ternyata dibesarkannya di sekolah menari. Tapi keluarga mereka itu hancur setelah ayahnya ditangkap dan juga diadili. Mereka menyantap Oden yang kami buat dan air mata mengalir membasahi wajah mereka. Di Kibi, ada iblis yang suka mencuri rambut manusia. Tidak peduli apakah korbannya itu mati atau masih hidup. Dia ternyata adalah orang aneh yang suka menggunakan rambut-rambut itu dan mengubahnya menjadi kuas, agar dia bisa bertahan hidup dengan cara menjualnya. Dia datang kemari demi rambutku, jadi aku menghajarnya. Dan setelah itu, dia selalu saja mengikutiku kemanapun. Sepertinya dia dulu dianiaya, tapi itulah yang kau dapatkan dari ulahmu sendiri. Dia adalah Kanjuro. Di Udon ada rumor tentang bandit gunung yang bengis. Dia akan melawan siapapun, pria yang menatapnya, dan dia akan menculik wanita.
Tapi ternyata dia adalah Raizo, si ninja jenius yang sudah tak lagi bekerja di Oni Wabansu dari keluarga Kozuki. Dia patah hati semenjak dia ditolak cintanya oleh seorang kunoichi. Kemudian cerita berpindah ke Kuri, wilayah tanpa hukum. Kita melihat sosok Asura Doji saat masih menjadi monster terkuat dari Kuri. Dia sedang menikmati semangkuk darah dari seekor ular besar yang baru saja ia potong kepalanya. Dia memerintahkan anak buahnya untuk membawa Oden ke hadapannya. Dia juga berkata, "Aku paling benci orang yang memiliki kekuasaan sepertinya," ujar Asura Doji. Sementara itu, di tempat lain, para pengikut Oden mulai dari Kinemon, Denjiro, Izo, Kikunozo, Kanjuro, dan Raizo sedang menikmati Oden panas bersama-sama. Kinemon bertanya, "Di mana Tuan Oden?" Lalu Raizo menjawab, "Jika Oden ingin menenangkan dirinya saat ini, dia pergi ke selatan." Di saat percakapan mereka, Denjiro baru menyadari jika selatan itu adalah wilayah Kuri. Lalu mereka menghentikan makan mereka dan berlari ke arah selatan. "Gawat, padahal aku sudah bersumpah rela mati demi dirinya, tapi aku terlambat bertarung," ujar Kinemon yang berlari, diikuti yang lainnya. Sementara itu, Kozuki Oden telah tiba di wilayah Kuri. Dengan Ame no Habakiri, dia menebas pintu gerbang Kuri. Lalu kemudian dia mencabut Enma. Dia dikelilingi oleh kriminal dari wilayah Kuri yang bersiap untuk membunuhnya. Dan di antara mereka semua, ada sang monster dari Kuri. Asura Doji ada di sana. "Aku akan menebas kepalamu, Kozuki Oden," ujarnya. Oden hanya tersenyum dengan wajah yang nampak haus akan pertarungan. Kemudian cerita berakhir. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.